Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Ini kan sudah bicara etika. Oke. Ya. Saya kadang-kadang memang sahabat saya Jokowi ini ya berdarah dingin juga. Apa bang berdarah dingin? Kenapa nggak berdarah dingin? Sadis loh. Bayangkan berdarah dingin. Di mananya berdarah dinginnya tuh di mananya? Bayangkan, ini etika loh. Dia presiden 2 periode dan kami yang mendukung. Pak Jokowi, apakah kalau Demokrat berada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa menerima kehadiran kami? Beliau menjawab, ya bisa, karena presidennya saya. Tapi itu terus terang merupakan pertanyaan saya, karena melihat realitas hubungan Ibu Megawati dengan saya belum pulih. Jadi masih ada jarak, masih ada hambatan di situ. Tapi saya pikir karena yang mengajak Pak Jokowi, dan kalau Demokrat berada di dalam untuk kebaikan, why not? Kemudian ini saya ceritakan sebagai bagian dari kebenaran, saya tidak pernah mengajukan kepada Pak Jokowi cawapres dari Partai Demokrat, tidak pernah. Termasuk yang disebut-sebut AHY, tidak pernah. Silakan dicek ke Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak pernah menawarkan posisi cawapres kepada Partai Demokrat. Jadi kami selama 5 kali melaksanakan pertemuan secara intensif tidak pernah membahas cawapres. Saya tidak pernah meminta, beliau juga tidak menawarkan posisi itu. Tapi kami terus melaksanakan pertemuan-pertemuan. Untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Kami terus terang bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo. Ketika kami melihat beliau tidak dihormati selayaknya sebagai seorang presiden. Penilaian pada Jokowi. Kepada apa? Kepada Pak Jokowi. Gimana Mas? Pertama nih Mas, saya mau memberikan pendapat tentang Pak Joko Widodo. Ya. Bahwa pengorbanannya Pak Jokowi alias Joko Widodo itu sangat besar Mas terhadap terpilihnya Prabowo sebagai presiden. Kenapa tahu? Kenapa tuh Mas Arief? Satu Mas, dia sudah mengorbankan diri untuk dipecat dari PDI Perjuangan Mas. Oh, itu ya politiknya Mas Arief ya. Yang kedua, setiap hari dia dicaci maki, dihina, difitnah Mas, oleh masyarakat yang nggak tahu jelasnya kemana tuh masyarakatnya. Yang ketiga Mas, dia memberikan buah hati tersayangnya Gibran Raka Buming Raka untuk mendampingi Prabowo Mas. Waduh, betul-betul. Dan yang keempat Mas, muncul kata-kata setelah dia nggak menjabat presiden lagi, adili Jokowi Mas. Padahal apa yang mau diadilin? Dia sudah berkorban penuh untuk Prabowo Mas, berkorban untuk bangsa ini Mas. Iya Mas Arief ya. Ya kan? Iya. Kasihan saya. Dia itu pengorbanannya sangat besar sekali Mas, terutama untuk Prabowo Mas. Iya ya. Karena itu Mas, saya sebagai kader Gerindra meminta kawan-kawan Gerindra untuk siap melindungi dan membela Jokowi Mas. Karena Pak Jokowi itu adalah orang yang paling berjasa akan terpilihnya
Presiden Prabowo sekarang Ketua Umum Partai Gerindra sebagai Presiden Republik Indonesia. Kami kemarin memberikan catatan terkait dengan rekonstruksi anggaran. Kita dukung yang tidak penting-penting, tapi kalau kemudian ditarik kan sulit. Dulu saya membaca awalnya dari Pak Menteri Perekonomian kekurangan duit untuk makan makan bergizi. Sudah ada yang mencoba? Oh, perguruan tinggi enggak ya? Kalau perguruan tinggi hanya satu Pak yang boleh, sekolah vokasi, karena sekolah. Ada yang sekolah vokasi? Boleh? Kamu? Wah, kamu bisa dapat makan bergizi. Tapi kalau belum dapat, datang saja setiap buka dan setiap sahur di masjid ini. Yang terakhir kemarin saya ceritakan soal itu agar kemudian kita bisa tahu. Dulu kita pikir karena kekurangan anggaran untuk makan bergizi, ternyata masuknya ke Danantara. Nah, catatan ini mestinya sekarang diberikan. Ketika kemudian kondisi situasi seperti ini, apa yang negara mesti lakukan? Mudah-mudahan menginspirasi. Apalagi Danantara, Mas. Ya. Danantara itu adalah, Mas, masa depannya Indonesia, Mas. Oh gitu Mas Arif. Untuk anak cucu-cucu, Mas. Iya. Dengan Danantara, Mas, terus dengan para penasehat-penasehatnya yang berkelas internasional, Mas, seperti Rai Dalio, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Srinawatra, terus ada Profesor Jeffrey Sachs, terus siapa lagi itu, Chapman siapa, gitu kan, Mas, ya. Dan ada Jokowi, Mas, dan SBY, Mas. Ini, Mas, Danantara inilah masa depannya bangsa Indonesia, Mas, yang akan memberikan dampak ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya yakin, Mas, dengan Danantara, Mas. Saya kira kalau presiden, ya, saya maaf ya, kalau saya boleh, saya ini kan lahir dari Letnan 2 di Kopassus. Jadi banyak sekali komandan saya, macam-macam tipe komandan saya. Saya bisa melihat ciri-ciri komandan yang baik itu. Saya bersyukur kalau saya dapat komandan seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi ini sederhana, tentara itu di Kopassus itu kita sederhana kok. Pokoknya komandan itu beri contoh, tauladan gitu aja. Sama dengan Pak Jokowi saya lihat dalam bentuk negara ya. Yang saya lihat beliau beri contoh kesederhanaannya. Saya bilang tadi, satu ketika beliau pernah beritahu saya, Pak Luhut, orang kok usah ngajarin saya mengenai kemiskinan gitu. Saya lahir dari situ, Pak Luhut. Itu kami di bantaran kali Solo itu, saya terharu dengar itu. Udahlah, jadi saya kalau pergi malam-malam memberi bantuan alam, kasih, ya karena saya tahu bagaimana susahnya mereka hidup. Mengenang memori begitu ya. Jadi itu saya bilang sama si Ruhir Sarma ya kemarin, dia interview saya dari New York Times. Saya bilang, this is Pak Presiden Joko Widodo. Oh, Pak Joko itu menurut saya pemimpin, saya tadi belum selesai. Yang menurut saya kita untung ada sekarang ini. Saya saksi hidup. Mau ganti mobil presiden aja itu berkali-kali kita bujuk-bujuk supaya mau nggak mau tuh. Sampai mogok. Saya ingat waktu kabut kebakaran hutan di Kalimantan, kami dengan presiden naik mobilnya itu mogok. Itu berkali-kali dengan Pak Pratik sampai akhirnya beliau mau. Ya kesederhanaan itu.